Cuma qadarullah suami meninggal. Kami mempunyai utang besarnya itu 10 M. Bisnis suami itu yang saya tidak tahu gitu loh awalnya. Dan ketika suami nggak ada itu, Masya Allah, rasanya saya shock juga ya kan. Gimana saya bisa menjalani ini, gimana saya bisa bayar ini gitu loh. Ini gimana caranya, belum lagi bank telepon ya kan. Bu gimana ini, belum jatuh tempo aja kita udah diteleponin ya kan, seperti itu. Itu yang buat saya rasanya hidup nggak nyaman betul, kita punya utang ya kan, rata-rata pasti teman-teman seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniati Tote, asal dari Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Saya datang di sini dengan alasan punya utang ya. Punya utang bangga banget ya Bu ya. Iya bangga kita. Dan pengennya datang di sini utang itu insya Allah bisa lunas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin. Kayak UUD. Ya, karena kan di MTR kan tidak ada harus bayar utang, harus. Alhamdulillah usaha saya bergerak di mebel, terus rumah makan dan fashion pakaian. Jadi kenapa tiba-tiba ada utang itu? Ya awalnya mungkin salah persepsi tentang gimana sih mengembangkan usaha. Karena mungkin selama ini terlalu heboh mau mengembangkan usaha, terlalu antusias, jadi sampai utangnya sampai sebegitu besarnya. Dampak utang itu ya, saya kebetulan pelaku ribanya itu dari sejak tahun 2010. Jadi riba itu sangat menguras tenaga, pikiran, malam nggak bisa tidur, kegiatan hari-hari juga nggak bisa dijalanin ya. Jujur dengan selama berutang kayak mau usaha itu kayak terkatung-katung gitu ya. Jadi kayak mengontrol usaha itu udah kayak males aja gitu ya. Males karena ngapain sih mau lihat usaha ini, udah pusing banget ya. Boro-boro mau mikirin usaha. Yang ada tuh di kepala itu cuman gimana nih caranya nih utang ini bisa selesai. Jadi dampaknya juga sama anak-anak. Justru juga gara-gara utang rumah tangga saya hancur Pak. Ya, jadi hancur tapi ya sudahlah. Itu sudah berlalu. Insya Allah sekarang mau bangkit. Saya harus selesaikan utang saya dan bisa kembali usaha dengan ridho Allah ya, membersihkan diri. Ternyata berbisnis itu, berusaha itu, punya usaha itu ada kok yang tidak harus pakai riba ya. Jadi itu jalan yang akan saya tempuh nanti pulang dari sini. Saya akan kembangkan usaha itu. Saya yakin dengan tanpa riba pun usaha saya bisa berkembang insya Allah. Yang penting niat saya mau berusaha itu karena Allah. Saya ingin berhijrah kembali ke jalan Allah. Amin. Tapi alhamdulillah dengan saya mengetahui MTR ini, awal mengetahuinya tahun lalu ya. Tahun lalu tahunya dari YouTube. Jadi sejak 1 tahun itu saya pantangin terus tuh YouTube MMC. Dan pada akhirnya tanggal 29 kemarin saya jauh-jauh tuh datang dari Raha, Kabupaten Muna, datang ke Jakarta butuh waktu tuh 3,5 jam ya, 3,5 demi apa? Demi cita-cita saya biar lunas utang. Karena saya yakin dengan adanya dengan mengikuti PBTR ini, saya yakin sekali insya Allah saya akan bisa lunas utang saya. Insya Allah targetnya dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun bisa melunasi utang. Amin. Insya Allah. Jadi harapan saya sekarang setelah mengikuti kegiatan PBTR ini bisa mempromosiin juga sama teman-teman tuh yang pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kendari sana, Sulawesi Tenggara. Mereka bisa ikut kegiatan ini. Percaya deh, keluar dari sini insya Allah hati kalian senang. Dan usaha untuk lebih barokah itu lebih bagus lagi, lebih kuat lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniar, saya berasal dari Bekasi. Saya datang ke EMC ini, sebenarnya saya udah kenal lama dulu namanya MTR ya. Dulu udah lama sekali. Saya ngajak suami biar bisnis kita bebas riba, itu udah terajam dalam diri saya. Cuma qadarullah suami meninggal ya kan. Akhirnya setelah suami meninggal saya baru bisa ikut gitu.
Terus saya bisnis ini adalah peninggalan suami saya. Bergerak di manufaktur, di mana kami punya produksi sirkonektor gitu. Ya, kami mempunyai utang ada sekarang ini hanya ke bank. Alhamdulillah untuk leasing sudah saya tutup, ya, sudah selesai. Besarnya itu awalnya itu 10 M. Sekarang udah tinggal 9,5 sih. Tapi saya kemarin nyicilnya dicicil pokok sama mereka boleh gitulah. Terus saya berharap dengan ikut MMC ini bertambah ilmu saya, bertambah pengetahuan. Ternyata di luar sana masih ada orang yang lebih dari saya gitu loh. Selama ini kan kita merasa ya Allah beban ini berat sekali karena saya tidak ada pendamping. Anak-anak sekarang ini ada yang besar udah gabung sih sama di perusahaan. Saya tuh yang benar sama sekali yang tidak bisa bisnis suami itu yang saya tidak tahu gitu loh awalnya. Dan ketika saya punya utang memang saya sadar itu ada, memang saya udah punya utang gitu loh ya. Tapi ketika suami nggak ada itu Masya Allah rasanya saya shock juga ya kan. Gimana saya bisa menjalani ini, gimana saya bisa bayar ini gitu loh. Ya ketika ini saya teringat lagi sama ini ya kan. Akhirnya saya ikutlah di sini. Alhamdulillah dengan pelajaran yang kami terima selama 4 hari itu benar-benar menambah kuat. Nggak hanya ilmu aja, di sini juga agama itu benar-benar diinikan betul. Nambah iman kita. Sebenarnya di luar sana pelajaran yang kayak kita makan berdiri atau tangan kiri itu sebenarnya udah biasa. Cuma karena kita lingkungan kita biasa cek-cek aja kan kita abaikan itu ya kan. Ketika di sini itu yang benar-benar kita bisa laksanakan gitu loh. Yang saling mengingatkan gitu. Benar-benar kumpulan di sini itu bukan hanya dari Bekasi aja tapi dari kota-kota lain luar seluruh Indonesia gitu loh. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Hani gitu loh kan, dengan Ibu Tri juga, ya kan? Ya banyak lah pengalaman di sini. Pokoknya saya nggak bisa ungkapkan, maksud saya begitu dahsyatnya lah ya ilmu yang kita terima. Ya saya rasa teman-teman juga merasakan itu ya kan? Benar-benar yang membuat semangat saya untuk bangkit dan insya Allah saya yakin saya bisa menyelesaikan ini. Ya, saya mohon doanya juga ya teman-teman, semoga kita semua seperti coach kita ya. Semoga seperti itu harapan kita kan. Menurut mereka kan ceritanya kan udah lebih dari ribuan ya kan. Ya berarti kami yakin ya kan ilmu itu pasti nggak bohong gitu loh kan. Udah ribuan gitu ya kan. Ya semoga ini bisa terjadi dengan kita ya. Amin 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 ya Robbal. Amin amin. Nggak lama ya. Gitu. Bulan depan lunas ya Bu. Amin amin. Mudah-mudahan dapat proyek banyak. Amin. Jadi nggak perlu ini lagi pikir-pikir utang lagi. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tri Pujiani. Saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Usaha saya di bidang penggilingan beras, penyusuan penggilingan beras. Awalnya saya nggak suka hutang. Bekerja itu dari awal itu saya jual sepeda motor sama perhiasan itu sudah cukup. Jual beras. Lah kok prospeknya bagus, lalu saya pinjam bank. Dan itu sangat menghancurkan ya. Dulu itu saya pernah hancur. Sempat rumah saya mau disita dulu itu. Saya keluar rumah itu nggak berani loh. Saya di kamar terus nggak berani keluar. Itu pengalaman saya hutang di bank itu ya. Saya sampai sudah jual sawah. Sawah itu sudah saya jual, ternyata juga belum mencukupi. Itu terus saya diperkenalkan di dulu MTR ya. Terus saya masuk ke TAM itu jadi ikut member MMC. Itu ya alhamdulillah. Qadarullah hutang saya ikut pertama dulu ikut TPW, terus ikut BDF juga, terus ikut SMHTR. Itu pertama saya ikut SMHTR tuh saya langsung nangis. Itu saya berat badan saya sampai turun loh. Saya kayak saya dikuliti. Kesalahan saya tuh begitu banyak sekali. Itu saya sampai
cuma melamun itu, ya Allah kok ada event seperti ini, ya Allah dosa saya kok begitu banyak. Ternyata riba itu dosanya itu ada 73 apa 72 pintu dosa itu ya. Ya Allah, dosa besar sekali. Maaf ya Mas, saya cerita. Iya, cerita. Iya itu. Terus saya pulang dari SMATR itu, saya bertekad saya ingin melunasi utang saya. Saya langsung menutup yang saya di leasing itu ya, alhamdulillah sudah bisa bayar. Pokoknya saya nego bisa, alhamdulillah ya Allah. Aku seandainya saya nggak ikut event SMATR atau TBE itu ya, saya sampai mengulang ikut lagi TBE loh. Saya jadi 2 kali, saking saya itu seneng itu loh, menguatkan akhlak saya itu loh. Itu utang saya terus langsung berkurang. Aku juga sempat berpikir, seandainya aku nggak ikut event ini, mungkin utangku semakin bertambah. Saya nggak tahu mau jual apa lagi ini. Saya mau di top up terus utang saya masih tetap bertambah. Saya keinginan itu, utang lagi aja. Aku soalnya gue nutup ini gitu. Dan saya mesti tidak berpikir untuk melunasi utang saya. Begitu saya kena SMATR itu, saya langsung tutup utang-utang saya. Mobil saya jual, saya enak, tenang. Terus saya kan mengikuti acara di MMC itu, tapi itu namanya manusia kan kegoda lagi saya. Astagfirullah, saya enggak bukan nambah. Saya agak-agak sombong aku tak sendiri aja, enggak sama suami, aku sendiri bisa. Ternyata tidak bisa. Kita itu sejalan itu harus berdua, sekruansi gitu loh Mas. Kalau nggak berdua, kita debat terus. Karena di AMC itu ada kajian fikih itu loh. Kajian fikih kan kita harus niatkan karena Allah gitu. Lah saya kan saya sendiri aja tadi kan saya kendor lagi cara-caranya gampang lah. Biarlah masih ada utang sedikit, santai aku gitu kan. Padahal ada uang, tapi nggak saya menutup. Lah itu saya malah kejebak, uang saya dibawa orang lagi itu. Karena saya nggak berniat menutup. Itu saya sadari sekarang ini. Iya, uang saya berhenti di supplier itu loh Mas. Itu berhenti itu ya lumayan banyak lah. Saya sampai tak pikir-pikir, saya malu. Ya Allah, aku malu sama kamu ya Allah. Engkau berikan aku rezeki yang cukup. Padahal waktu itu uang saya habis loh, tak nutup utang itu. Saya mulai lagi dari awal, tapi tanpa hutang. Alhamdulillah saya sudah bisa mengumpulkan cukup untuk membayar, tapi ndak aku bayarkan. Karena ya itu terlena tinggal kerja itu. Di kajian MTR itu kan ada fikih-fikihnya itu mengenai kalau kita dagang itu kan ada batilnya itu. Saya nggak ora tak gagas gitu loh, ya Allah. Itu mungkin itu karena itu harta-harta yang haram itu juga ya Allah. Itu sebenarnya saya bisa mengumpulkan, sudah terkumpul uang saya hampir ya naik 700-an lebih ya. Dibawa orang itu aku ya Allah, yes, aku pasrah kepada Engkau ya Allah. Saya terus mengikuti event lagi ini, PBTR ini. Ini saya ingin semangat lagi, saya ingin mengulang lagi. Terus saya masuk ke PBTR ini, saya dikasih ada ilmu-ilmu, dikuatkan akhlaknya lagi. Terus itu cara melunasi utang-utang, step-stepnya seperti ini. Pokoknya harus ada campur Allah di dalam itu. Niatkan, luruskan karena Allah, bukan karena lain. Sama kerja saya itu bukan karena ingin kaya itu tadi loh ya. Itu saya langsung makdek gitu. Pokoknya saya harus dikuatkan iman dan takwa dulu ya. Itu sama semuanya luruskan, niatkan karena Allah. Itu ini saya rencana setelah dari sini insya Allah aku 100% secepatnya bisa lunas. Doakan ya. Saling mendoakan. Soalnya ini di sini sudah sudah mau pokoknya pengen cepat-cepat pulang, pengen
aku harus begini. Usahaku harus aku begini. Mau tak tata lagi. Aku nggak mau mengulang yang dulu. Ini aku sudah dikasih kesempatan lagi. Allah itu membukakan pintu, Pak. Pintu hidayah lagi untuk saya. Aku harus begitu ini. Pokoknya jangan ditinggalkan yang itu, yang batil-batil, yang haram-haram itu kamu harus tinggalkan. Kalau kita niat berhijrah, ya harus 100%, jangan pilih-pilih. Ini masih ada yang salah, kenapa tak terjang lagi? Orang lain tidak tahu, tapi tetap Allah tahu gitu loh. Mungkin penghasilanku dibersihkan itu ya, yang masih batil-batil itu ya. Yes, saya bersyukur dengan harapan saya. Ini pokoknya cepat lunas utang ya. Terus saya sudah diajari di sini mengenai bisnis, stepnya seperti ini, cara mengembangkan bisnis begini, mendidik anak juga itu tadi ya, sama keluarga biar sejalan, tetap istiqomah gitu. Doa saya semoga cepat dilunaskan, keluarga saya semakin harmonis, sama dipermudahkan segala urusan, dikabulkan segala azam, hajat dan doa-doa saya serta semuanya yang ada di sini ya. Menurut saya ya Mas. Jauh enggak ada apa-apanya. Jauh sekali enggak apa-apanya. Uang seberapa kecil banget dibandingkan apa yang saya alami, apa yang saya hasilkan, apa yang saya rasakan. Terus apa ya hasilnya kemarin itu, padahal saya itu berapalah uangnya seperti itu. Dibandingkan saya bisa melunasi sebanyak itu langsung turun drastis loh, utang saya langsung berkurang banyak banget loh. Setelah saya meninggalkan lah kok saya berubah lagi. Ini kemarin yang event di itu saya juga berpikir seperti ya Allah, murah sekali, aku pengalamanku begitu banyak dikasih ini. Kayaknya nggak ada yang lain sih event yang seperti ini ya. Apalagi di PPTR ini. Masya Allah, aku pokoknya kalau belajar sampai berapa tahun ini kalau kuliah. Ini dalam waktu 4 hari saja aku banyak ya manfaatnya ya. Saya rasakan pokoknya sak gudang tak ceritakan ngantek bingung dari mana loh. Pokoknya kalau nggak ikut sendiri tuh nggak bisa bercerita. Pokoknya harus ikut. Nggak ada artinya sama biayanya itu. Kecil banget. Kalau kamu gimana? Oh ya, kalau saya awalnya takut juga ya, sempat takut apa ini? Terus biayanya mahal. Ini pikirnya tuh kemarin mahal banget. Apalagi saya jauh dari Sulawesi sana ya, menyeberang pulau, terbang lagi lama. Pikirnya itu mahal banget, tapi ternyata pas nyampe sini ya Allah luar biasa, Anda akan sebanding dengan uang yang akan saya keluarkan nanti ketika pas tidak tahu ilmu ini, yang tadinya mungkin saya bisa dibilang untung kali ya. Untung banyak banget. Hanya biaya begini saya bisa untung ratusan juta, malah sampai miliaran juga kalau yang utangnya besar ya. Jadi kalian tidak perlu takut, insya Allah amanah, ilmunya bagus, dijamin ketagihan deh. Insya Allah dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini dengan namanya riba, insya Allah, amin. Iya. Di luaran sana mungkin menganggap program MMC itu mahal, ya kan? Dan memang awal-awal saya bilang memang mahal gitu. Tapi setelah saya dapat ilmunya itu nggak sebanding dengan ilmu yang kita dapat gitu loh. Mungkin harga itu di luaran harga itu kelihatannya mahal, tapi ternyata benar-benar saya rasa bukan saya aja, semua ya kan, teman kita sepakat, kayak semua udah sepakat itu, bukan karena kita diiming-imingin atau diancam atau dia apa ya, kalau ini masuk sini mahal nanti bilangnya murah gitu, maksudnya ilmu yang didapat, tapi kenyataannya memang seperti itu. Intinya gelo memang. Mas, gelo. Kenapa nggak dari dulu ikut? Iya, betul. Malah nyesel. Kenapa nggak ikut dari dulu? Iya. Tawarin nggak mau. Gitu, Pokoknya betul. Salam lunas. Salam lunas. Cash. Pokoknya kalau lunas nanti pasti kesini lagi. Iya, percaya deh. tapi saya benar-benar ketagihan dengan program-program di sini. Insya Allah kami akan datang lagi, ya. Siapa yang Salam. pasti ketagihan ya? Ya. Salam lunas. Cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.